Hari ini kita akan open room di Dusun Semilir ya teman-teman ya. Jadi kita tengok villanya, kita tengok hotelnya seperti apa. Semoga menjadi referensi yang baik buat teman-teman. Oke, let's go. Hai sobat traveler dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dayat RIW ya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, rezeki yang berlimpah, jadi tetap bisa jalan-jalan, bisa menikmati keindahan yang Allah ciptakan untuk kita. Oke teman-teman, kita kali ini akan menuju ke Semilir teman-teman. Tapi di sini kita bukan di dusun Semilirnya ya. Kita akan mengupas di Dusun The Villas, yaitu villa yang dikelola dengan satu manajemen dengan Dusun Semilir teman-teman. Dan kalau untuk Semilirnya sendiri itu ada di, ya itu udah kelihatan ya di gambar. Itu kalau dari parkiran kita ke kanan. Tapi kalau untuk The Villanya kita langsung menuju ke kiri ya teman-teman ya. Jadi jalurnya agak beda nih, agak ke kiri. Dan sudah kelihatan tuh yang kayak tempurung itu ya, kayak tempurung ini adalah lobbynya nih men. Jadi ya kita berhenti di lobby, parkir mobilnya, setelah itu kita masuk di lobbynya men. Jadi lobbynya ini nggak terlalu besar ya, tapi bisa disusun dan dikonsep dengan sangat apik nih teman-teman. Jadi sangat indah ya di sini ya. Dan saya melihatnya nih di sini unik gitu ya teman-teman ya. Jadi ada kayak rumbai-rumbai gitu, itu entah bambu atau dari rotan. Jadi dipadu-padankan dengan lampu yang ada di tengah-tengahnya, itu menambah kesan elegan ya. Jadi betul-betul ini ya, serasi gitu ya teman-teman ya. Dan di lobby juga ada welcome drink, jadi yang mau minum silahkan ambil minum. Dan setelah itu kita akan open room teman-teman. Tapi sebelum itu di sini ada publish rate yang sudah dibuat ya. Jadi dari sana itu sudah disediakan, dari ada tipe garden dari 1.800.000. Lalu ada yang tipe pool nih teman-teman, tipe pool side 2. Jadi 2.500.000 itu untuk kapasitas 4 orang. Dan di sebelah kanannya itu ada keterangan untuk fasilitasnya ya teman-teman ya. Dari breakfast, terus untuk kita udah free masuk di Semilirnya gitu. Terus ada TV juga, terus ada semacam water heater, ada kopi atau itu. Jadi di sini sebenarnya sudah ini ya teman-teman ya. Sudah jelas ya di sini ya. Tapi kita nggak mungkin dong hanya review-review di sini aja. Kita akan open room dan kita akan melihat langsung seperti apa sih dalamnya ya di The Villas ini, yang sering banget dikunjungin sama orang-orang dari traveler dari beberapa provinsi juga main ke sini dan ya menginap di sini karena ada poolnya langsung berada di balkonnya nih men. Dan ini kelihatan ya, keren ya lokasinya. Oke men, tanpa berlama-lama kita akan langsung menuju ke lokasi villanya saja. Yang pertama kita akan lihat di pool 1 ya teman-teman ya. Jadi kita lihatnya di yang paling dekat dengan lobby dulu dah. Kita open room di sini dulu. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk. Ini untuk publish rate-nya di 2.500.000. Jadi kalau untuk masalah harga itu sebenarnya dinamis ya teman-teman ya. Kadang ada kenaikan, kadang ada penurunan. Dan ini adalah update terakhir dari Dusun The Villas ini sendiri. Di sektor kamar mandinya untuk lokasinya itu ada tangga, itu bukan untuk teman-teman manjat gitu ya, tapi untuk yang satu untuk hiasan, yang kedua bisa untuk jemur handuk atau untuk pakaian-pakaian yang basah gitu ya. Wastafelnya pun unik teman-teman. Oke teman-teman, di sana ada hair dryer juga untuk mengeringkan rambut atau ya untuk bisa digunakan teman-teman untuk mengeringkan apa lah ya nanti ya. Ada air mineral juga. Terus untuk di sudut kamar mandinya ya, yang untuk mandi itu ada shower, dan di sebelah kanannya itu ada beberapa tumbuhan teman-teman. Jadi mau dibuat kesan natural gitu ya. Untuk lokasinya juga pencahayaan dari luar juga. Untuk di sisi dalamnya teman-teman ya, di ruang utamanya atau kamar utamanya itu bednya besar.
Tapi di sini kapasitasnya untuk 4 orang ya. Jadi asumsinya adalah yang di ruang utama itu untuk 2 orang, dan yang di bed tadi, yang tumpuk tadi atau yang tingkat tadi untuk 2 orang juga. Jadi totalnya adalah 4 orang nih men. Oke, ada TV juga. Ini TV-nya 40 inch ya. Jadi lumayan besar. Seperti ini. Oke, terus untuk di dalamnya juga ada kulkas, jadi untuk mendinginkan makanan atau minuman yang teman-teman bawa nanti. Terus untuk di sebelah kirinya itu terdapat ada kopi dan teh, ada heater gitu ya. Jadi teman-teman kalau malam mau ngeteh, mau ngopi gitu. Dan cangkirnya tuh unik teman-teman ya. Jadi masih kayak model-model jadul gitu ya. Oke, untuk balkonnya sendiri nih men. Nah, ini yang biasanya untuk incaran tamunya nih. Jadi dari balkon kita langsung bisa mengakses poolnya nih men. Jadi ada kolam renang, tapi kolam renangnya di sini nggak terlalu dalam ya. Jadi untuk anak-anak itu masih safe teman-teman. Dan itu kebetulan ada pengunjung juga, anak-anak yang berenang teman-teman. Ada yang berenang dan kelihatannya sangat senang sekali ya untuk menikmati suasana di sana. Kebetulan ini kita dari siang menuju sore ya, jadi nggak terlalu panas di sini. Dan dari sini pun semilernya sudah kelihatan teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke restonya. Jadi di sini biasanya untuk breakfast ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini juga mereka bisa menjual makanan gitu. Jadi kalau teman-teman lapar, nggak bawa dari rumah atau mungkin nggak pesan dari ojol, bisa langsung menuju ke restonya saja. Bisa langsung pesan makan di sana. Jadi di sini tuh ada 4 tipe ya teman-teman ya. Jadi tipe garden. Terus ada Hideaway Space yang itu yang paling mahal di angka 3 juta per malamnya. Terus ada pool 1 dan pool 2 nih men. Jadi kita akan open room di beberapa lokasi. Untuk lokasinya pun untuk perjalanan menuju satu kamar menuju ke kamar lainnya itu memang unik ya teman-teman ya. Jadi bangunannya itu memang dibuat sedemikian rupa. Jadi untuk spot foto, untuk kita hunting video itu juga keren di sana. Dan di sini juga disediakan meeting room nih. Untuk meeting roomnya itu nggak terlalu besar ya. Jadi kalau dilihat dari space lokasinya ini hanya muat sekitar 30 sampai maksimal 50 ya teman-teman ya. Untuk meeting room sendiri di sebelah kirinya persis ya, masih satu ruangan. Ini ada beberapa wastafel. Ya, jadi memang disediakan untuk kamar mandi juga di sana, ada lumayan banyak ya. Ini ada beberapa juga, jadi kalau pas kita meeting nggak usah khawatir. Kalau untuk akses ke kamar mandinya ada banyak di sini ya. Oke rekan-rekan, kita akan mencoba melirik di pool 2. Di pool 2 ini hampir sama ya, tapi agak berbeda di sisi bangunannya. Kalau yang tadi dengan batu bata yang tersusun rapi gitu ya. Kalau ini konsepnya untuk bangunannya itu kayak garis-garis gitu ya. Oke rekan-rekan, kita nggak usah berlama-lama ya. Kita akan langsung melihat sisi dalamnya yang di pool 2 seperti apa. Oke men, kita akan langsung masuk saja nih. Di pool 2 ini sama ya teman-teman ya, harganya di 2.500.000 untuk kapasitas 4 orang. Kalau untuk sisi dalamnya sih nggak terlalu beda jauh ya, mungkin malah sama ini ya. Jadi ada 2 kasur yang menumpuk tadi atau tingkat, model tingkat. Ada tangga juga di sini tapi warnanya agak beda. Oke, lalu ada hair dryer juga sama sih ya. Terus ada closet juga ya, sama. Jadi nggak beda. Untuk kamar mandinya juga modelnya model dibuat senatural mungkin, jadi konsepnya konsep alami gitu ya. Oke, ini untuk menuju ke ruang utamanya juga bednya juga besar, sama seperti yang tadi di pool 1 karena harganya sama, cuma ini yang terbaru nih men. Jadi kalau yang pool 1 tadi yang pertama yang awal didirikan ya, kalau yang ini tergolong baru, ini agak ke belakang gitu ya. Untuk televisinya juga sama 40 inch, lalu ada pendingin. Jadi setiap villa di sini ada pendinginnya, ada AC-nya untuk mendinginkan ruangan. Oke. Di atas, di atap-atapnya juga model-modelnya kayak batik-batik gitu ya, motifnya ya. Oke rekan-rekan, kita akan menuju ke balkon. Kalau yang tadi
aksesnya kolam renang. Ini juga kolam renang, tapi ini beda lokasi ya teman-teman ya, bukan jadi satu lokasi dengan yang pool 1, tapi ini beda. Untuk kolamnya ini ya hampir sama ya, nggak terlalu dalam juga, ini nggak terlalu dalam, tapi untuk airnya tetap dingin men, tetap dingin. Jadi di sini konsepnya bukan untuk kita berenang fisik gitu, enggak, tapi hanya untuk bersantai, berendam-rendam ria gitu ya. Oke, seperti ini penampakannya untuk di pool 2 men. Jadi memang dusun Sumilir memang terlihat ya, terlihat atapnya, jadi sangkar burungnya yang motif kayak sangkar burung itu terlihat dari The Villas ini. Karena memang dekat ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda menginap di sini lalu mau masuk ke Semilirnya, tinggal jalan kaki saja udah dekat ya, dan itu sudah free men. Jadi nggak perlu bayar tiket lagi karena itu memang termasuk fasilitas. Oke, kalau di dalam kamarnya sendiri sama ya fasilitasnya ya, ada kulkas, lalu ada kopi, teh, ada heater juga, ada TV, lalu untuk lokasi di bagian ini ya, pernak-perniknya juga sama sih. Terus untuk menu teman-teman, di setiap kamar memang disediakan ada ini ya, buku menu ya di sana ya. Jadi untuk beberapa makanan bisa Anda pesan langsung, bisa melalui telepon melalui pihak hotel, atau Anda bisa langsung menuju ke resto yang sudah kita lihat beberapa waktu tadi sudah kita lihat restonya. Jadi Anda bisa memesan langsung melalui resto, atau bisa langsung telepon dan diantarkan ke kamar teman-teman. Dan peraturan di kamar sini, di villa sini, Anda tidak boleh merokok di dalam ya teman-teman ya. Jadi kalau merokok tetap harus keluar atau cari tempat yang nyaman, mungkin di restonya atau di smoking area seperti itu. Jadi untuk view-nya di sini juga keren dan gunung kelihatan. Kebetulan ini waktunya sore dan agak cerah ya teman-teman, karena habis hujan nih tadi ini. Oke, yang terakhir kita kunjungi di sini adalah di tipe garden ya teman-teman ya. Untuk per malamnya di angka 1.800.000 untuk kapasitas 4 orang. Tapi overall untuk fasilitas sama persis ya. Cuma perbedaannya di sini, untuk kamar ini aksesnya tidak ada poolnya teman-teman. Jadi belakangnya itu langsung jalan biasa ya. Jadi view-nya ya kayak taman gitu lah ya untuk yang depannya. Tapi untuk belakangnya ya nggak ada kolam renangnya. Tapi kalau untuk kamar mandi, untuk ruang tengahnya, untuk fasilitas-fasilitas yang lain itu sama teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Dan di sini juga dilengkapi apa ya? Ada AC, ada kulkas, ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sudah kita bahas tadi. Jadi untuk lebar bangunannya pun sama teman-teman. Jadi nggak beda. Overall ini kita anggap sama, cuma perbedaannya di sini tidak ada akses ke kolamnya atau di poolnya, melainkan di sini hanya langsung garden ataupun jalan teman-teman. Oke, kita bisa lihat penampakannya dulu, beberapa yang saya shoot untuk referensi teman-teman jika teman-teman mau menginap di dusun The Villas. Oke, untuk di sisi balkon ya teman-teman yang sudah saya bilang tadi. Jadi lokasinya memang tidak ada poolnya, pemandangan langsung bisa melihat sangkar burungnya ya. Oke teman-teman, yang terakhir kita bahas di sini adalah untuk glampingnya ya. Jadi di The Villas ini juga punya glamping men. Jadi nggak hanya villa-villa yang nyaman seperti tadi, besar, berkapasitas besar gitu ya. Di sini juga ada glamping. Jadi rekan-rekan yang ingin merasakan sensasi berkemah ya, bertenda gitu ya, dengan fasilitas adanya men. Ada 2 kasur tingkat ya, bertingkat ya. Tapi di sini fasilitasnya memang sangat minim. Jadi nggak ada kulkasnya. Terus untuk kamar mandinya juga di luar gitu ya. Ini ada beberapa. Kalau ini harganya
kemungkinan sekitar ratusan. Jadi saya nggak terlalu update untuk yang ini ya. Jadi kita hanya mereview saja. Teman-teman langsung bisa menanyakan ke pihak Sumilir teman-teman. Jadi ini kamar mandinya di luar ya, nggak di dalam ya. Jadi itu glamping kapasitasnya hanya untuk 2 orang men. Tapi untuk kamar mandi nggak usah khawatir. Di sana disediakan lumayan banyak ya untuk kamar mandi outdoornya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah kamar mandi. Oke men, mungkin itu yang bisa kita berikan. Jadi tetap pantengin terus di channel ini. Insya Allah kita akan memberikan beberapa referensi untuk hotel dan wisata-wisata yang hits. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.